Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang akan terus berbagi informasi dan inspirasi terkait seputar dunia peternakan, dunia pertanian maupun segmen usaha lainnya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan susu. Lebih tepatnya adalah ASI, air susu indukan. Baik, dulur-dulur peternak semuanya, tentunya semakin banyak populasi binatang yang kita pelihara di kandang, akan semakin banyak juga kendala yang akan kita hadapi. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan karakter dari masing-masing binatang yang kita pelihara, kemudian tingkat kesulitannya maupun faktor lainnya. Salah satunya yang akan kita hadapi adalah terkait dengan produksi ASI yang tidak stabil, produksi ASI yang jelek, ataupun produksi ASI yang tidak ada. Baik, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan apa itu ASI. ASI adalah air susu indukan yang mana ini memegang peranan penting bagi tumbuh kembang dari anakan baik itu kambing, sapi, domba, atau binatang lainnya. Apabila ASI ini tidak terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas, dipastikan binatang yang baru dilahirkan bisa terhambat pertumbuhannya atau bahkan mengalami kematian. Salah satu faktor penyebab dari buruknya kualitas ASI, baik itu dalam sisi kuantitas maupun kualitas, adalah mastitis. Mastitis adalah salah satu penyakit yang menjadi momok bagi para breeder, baik itu kambing, sapi, domba, atau yang lainnya di Indonesia. Baik, dulur-dulur semua, apabila nanti dulur-dulur ini mengalami kendala terkait dengan ASI, saya sarankan nanti dulur-dulur bisa mengganti ASI ini dengan menggunakan susu formula ataupun susu yang direkomendasikan untuk binatang. Saya sendiri pernah mengalami mastitis itu pada beberapa indukan, baik itu domba maupun kambing, di mana produksi ASI ini sangat rendah, kualitasnya buruk, dan juga bahkan sampai tidak keluar setetes pun. Sehingga anakan ini tidak bisa mengkonsumsi kolostrum atau susu yang dihasilkan oleh indukan. Pada saat itu, saya mencoba berbagai macam susu formula ataupun juga susu yang direkomendasikan untuk binatang. Hanya saja mengalami kegagalan sampai pada akhirnya saya menemukan beberapa susu formula ataupun susu yang direkomendasikan untuk binatang ini benar-benar aman, sehingga binatang anakan yang baru saja dilahirkan bisa selamat dari kematian dan tumbuh dewasa. Itu dulu pernah saya ulas di kanal YouTube saya, Sarjana Ngarit. Hanya saja mungkin saat ini sudah tidak bisa dilihat karena kena dismonetisasi oleh pihak YouTube. Hal itu disebabkan saya selama pemilu kemarin itu aktif di perpolitikan dan tidak upload video. Baik, untuk susu formula yang saya gunakan pada saat itu dan nantinya bisa dulur-dulur juga ikuti adalah dengan menggunakan susu formula yang direkomendasikan untuk bayi di bawah usia 6 bulan. Kenapa demikian? Karena pada anakan kambing, sapi, domba, atau yang lainnya yang masih belum dewasa ini rentan sekali terkena diare. Lambungnya masih benar-benar sensitif. Jadi harus menggunakan susu formula yang dispesialisasikan untuk bayi juga. Penggunaannya aman, hanya saja kosnya agak tinggi. Kemudian saya juga menggunakan yang namanya susu Calfolak. Ini sangat bagus untuk susu Calfolak ini, sama sekali tidak menyebabkan diare
diberikan pada usia 0 hari sampai dengan dewasa pun tidak masalah. Hanya saja permasalahan yang terjadi adalah harganya juga cukup tinggi. Kemudian untuk menekan biaya produksi atau biaya pembelian susu, akhirnya saya melakukan kombinasi antara beberapa susu. Pada bulan pertama pasca kelahiran ini saya menggunakan susu formula yang diformulasikan untuk bayi di bawah 6 bulan secara penuh, atau saya juga bisa menggunakan susu Calfolak selama 1 bulan penuh. Pada bulan kedua ini biasanya anakan binatang yang kita pelihara ini sudah mulai makan hijauan. Kemudian untuk susu yang saya pergunakan adalah pengkombinasian atau pencampuran antara susu Calfolak dengan susu Wellmix ataupun juga dengan susu formula dengan susu Wellmix. Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi. Sekedar informasi, untuk susu formula ini untuk yang direkomendasikan untuk bayi di bawah usia 6 bulan per kilo harganya ini sekitar 70 ribuan. Susu Calfolak di sekitar 50 ribuan. Sedangkan untuk Wellmix ini harganya di sekitar 35 ribuan. Untuk pencampuran atau kombinasi susu ini saya gunakan pada bulan kedua secara penuh dengan pencampuran 50% susu Calfolak atau 50% susu formula. Kemudian yang 50%-nya adalah susu Wellmix. Kemudian pada bulan ketiga di mana lambung dari binatang ternak yang dilahirkan ini sudah mulai terbentuk, kemudian jumlah pakan yang dimakan dalam hal ini hijauan juga semakin banyak. Untuk susu formulanya saya secara penuh menggunakan Wellmix. Pada usia keempat bulan ini saya sudah lepas tidak menggunakan susu formula sama sekali. Dengan penggunaan susu yang saya rekomendasikan tadi, insya Allah berdasarkan pengalaman yang saya jalankan di kandang, binatang ternak sehat, binatang ternak gemuk, binatang ternak terbebas dari diare. Semoga tips kali ini dapat memberikan inspirasi dan khasanah pengetahuan bagi dulur-dulur semua. Saya Danapati, sehat dan sukses selalu untuk para usahawan muda di Indonesia. Ciao.